Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat neraca. Dalam hal ini adalah neraca per 31 Desember 2023. Caranya bagaimana membuat neraca per 31 Desember 2023? Caranya kita butuh 3 data. Data yang pertama adalah neraca tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 ya. Kemudian ini sudah ada, kebetulan pasti ditampilkan tahun sebelumnya. Kemudian data yang kedua adalah rekap simpanan dan semuanya yang sudah dibuat oleh bendahara yang sudah ada di halaman-halaman belakang. Jadi di laporan pertanggungjawaban itu di halaman belakang ada rekap simpanan, pinjaman dan pembagian SHU yang dibuat oleh bendahara. Nah, dari rekap itulah kita akan mengisi neraca atau membuat neraca per 31 Desember 2023. Kemudian data yang ketiga adalah data besarnya SHU. Itu bisa kita ambil dari laporan perhitungan SHU yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi diulang lagi, untuk membuat neraca per 31 Desember 2023 dibutuhkan 3 data. Data yang pertama adalah data neraca tahun sebelumnya. Kita ambil dari neraca tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah data rekap simpanan, pinjaman, dan pembagian SHU yang sudah ada di halaman belakang yang sudah dibuat oleh bendahara. Dan yang ketiga untuk mengisi SHU. Nah, mengisi SHU ini ya, kita ambil dari mana? Yaitu dari laporan perhitungan SHU. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita mulai bagaimana cara membuat neraca tahun 2023. Yang pertama, kita akan mengisi kas. Ini Bapak dan Ibu ya. Kita akan mengisi kas ini. Kalau data tahun sebelumnya sudah ada ini, tahun 2022 kasnya adalah 419 sekian, itu kita ambil aja dari neraca tahun 2022. Tinggal kita pindahkan. Nah, kalau yang kas tahun 2023 yang sebesar pada tanggal 31 Desember ya, sebesar ini bulannya penulisannya kebalik, harusnya 31 Desember 2023. Nah, dari mana angka 401.760 itu? Itu diambil dari buku kas harian bendahara. Jadi pada tanggal 31 Desember 2023 buku kas harian bendahara menunjukkan angka 401 juta sekian. Berikutnya kita akan mengisi piutang uang. Nah, untuk tahun 2022 itu tinggal ambil datanya dari neraca tahun kemarin. Nah, dari mana sekarang kita mengisi piutang uang sebesar 466 juta sekian? Nah, kita tinggal buka di laporan rekap yang ada di halaman belakang. Kita tinggal ambil data 466 ini dari jumlah piutang uang per 31 Desember 2023. Kita lihat ya Bapak Ibu rekap. Nah, seperti ini rekapnya tuh yang di halaman belakang yang kecil-kecil. Nah, seperti ini rekapnya. Di sini ada rekap simpanan, rekap pinjaman, kemudian rekap pembagian SHU. Itu yang paling atas ya.
Nah, sudah ada tuh rekap simpanan dan semuanya sudah ada. Ada simpanan pokok wajib sukarela semua anggota. Ini ya, simpanan bisa dilihat di situ, simpanan pokok wajib sukarela, simpati juga ada. Kemudian dari data pinjaman ini ada rincian total pinjaman setahun, kemudian jasanya berapa, kemudian pinjaman barang berapa, jasa barang berapa, total jasa yang diberikan oleh peminjam anggota berapa. Kemudian di sini juga, nah ini data yang penting Bapak dan Ibu yang akan diisikan ke neraca. Piutang uang. Berapa piutang uang seluruh anggota per 31 Desember 2023 ada di sini. Nanti jumlahnya ada di bawah. Kemudian ada juga piutang barang. Ada sisanya ya. Ada jumlahnya di bawah nanti ya. Piutang barang per 31 Desember 2023 ada di sini. Tinggal nanti jumlahnya di bawah kita pindahkan ke neraca. Kemudian, nah ini pembagian SHU. Di Koperasi Sejahtera, pembagian SHU-nya sangat-sangat transparan karena sudah ada presentase tertentu. Jadi tiap anggota sangat bisa untuk mengetahui jumlah SHU yang untuk anggota tersebut berapa. Mungkin kalau di koperasi lain tidak setransparan ini, tapi di koperasi kita sangat-sangat transparan. Oke Bapak Ibu, ini adalah laporan rekap simpanan pinjaman dan pembagian SHU yang berguna untuk pembuatan neraca. Kita balik lagi ke neraca Bapak dan Ibu ya. Kita lihat di neraca. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa kas dari buku kas harian, kemudian piutang uang, nih, piutang uang, piutang barang untuk tahun 2023 itu datanya ngambil dari rekap yang ada di belakang yang sudah dibuat oleh bendahara. Jumlahnya ada di situ ya. Kemudian kita lihat lagi pasifa. Bagaimana cara mengisi pasifa? Nah, untuk yang tahun 2022 tinggal ngambil dari data tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 31 Desember 2023, nah kita lihat ya. Untuk simpanan sukarela, ambil dari rekap di belakang. Kemudian saya kasih tanda ya untuk yang ambil dari rekap di belakang itu adalah simpanan sukarela, kemudian simpanan pokok, simpanan wajib, uang pangkal sudah tidak ada, simpati juga ada di rekap belakang, kemudian dana kalau SHU ini ngambilnya dari laporan SHU ya. Kemarin sudah kita lihat SHU-nya adalah sebesar SHU kita tahun 2023 sebesar 152.194. Nah, yang ini. Yang saya inikan dulu ya. Nah, ini yang saya lingkari. Nah, ini adalah SHU kita yang kita lihat dari laporan SHU yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sudah tahu ya data-data dari mana asalnya. Sekarang saya akan menerangkan lagi dari bagaimana menghitung dana sosial tahun 2023. Akan saya ulang karena ada yang bertanya lebih rincinya seperti apa. Nah, untuk mengisi dana sosial, kemudian dana pendidikan, cadangan, dan dana koperasi
itu semuanya diterangkan atau caranya juga dijelaskan di bawah. Nah, yang kemarin sudah pernah diterangkan. Nah, di sini di penjelasan neraca. Semuanya sudah ada. Saya akan mengulang satu saja karena ada yang bertanya minta angka-angkanya secara rinci. Saya akan ulang satu saja, yaitu dana sosial. Dana sosial untuk 31 Desember 2022, cara menghitungnya saya ulang. Di sini dana sosial tahun 2023 maksudnya ya. Tahun 2023 itu sebesar, nah ini 16 juta. Nah ini ya, saya lingkari dulu. Ini 16 juta 941.000 sekian. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat ke sini ke bawah. Nah, dana sosial 31 Desember 2023, cara menghitungnya adalah dengan melihat sisa dana sosial dari neraca sebelumnya. Yang ini. Dana neraca 31 Desember 2022 adalah sebesar 17.056.000 sekian. Data ini dari mana? Tinggal lihat ke sini Bapak dan Ibu. Nah, dana sosial tahun 2022. Sisanya sebesar ini. Saya lingkari ya. Nah, ini. Kita tinggal ngambil angka dari sini dari tahun 2002. Sisa dana sosial dari tahun 2022 kita pindahkan ke bawah. Ini sama ya angkanya. Nah, ini. Kemudian ditambah dengan bagian SHU tahun 2022 untuk dana sosial. Jadi selain sisanya berapa, sisa dari neraca 31 Desember 2022 yang ini angkanya. Kemudian lihat ke bawah ditambah dengan Dasos distribusi SHU tahun 2022. Jadi, lihat ke sini Bapak Ibu, pada tahun 2022 ada SHU sebesar, saya lingkari lagi ya. Nah, ada SHU sebesar 99.501.000 sekian. SHU yang diperoleh pada tahun 2002 pada tanggal 31 Desember, SHU ini sebagian akan digunakan atau didistribusikan untuk dana sosial. Jadi selain untuk anggota, kemudian untuk pengurus, nah sebagian juga didistribusikan untuk dana sosial. Kita lihat rinciannya supaya lebih jelas lagi. Rinciannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini ya. SHU setiap tahun, jadi setiap akhir tahun kita kan selalu ada pembagian SHU. Nah, SHU itu didistribusikan diantaranya adalah untuk anggota sekian, untuk pengurus sekian. Nah, paling bawah lihat Bapak Ibu, untuk dana sosial adalah sebesar 3%. Nah, 3% kali yang tadi kita lihat kali 99 juta itu adalah sebesar, nah ini Bapak Ibu, sebesar 2.985.045 rupiah. Nah, seperti itu cara menghitungnya ya. Nah, berarti dana sosial yang bisa kita gunakan pada tahun 2023 itu bersumber dari sisa dana sosial 31 Desember 2022 yang sebesar 17 juta itu, kemudian ditambah dengan bagian dana sosial dari SHU yang diperoleh tahun 2022 yang tadi 3% kali 99 juta yang di atas ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ketemulah angka 2.985.000 sekian. Sehingga dana sosial yang bisa digunakan untuk tahun 2023 adalah 20 juta. Nah, ini saya gambar Bapak dan Ibu. Nah, ini. Ini adalah jumlah dana sosial yang bisa kita gunakan untuk tahun 2023.
Setelah digunakan selama tahun 2023, ternyata dana sosial, nih lihat Bapak dan Ibu, pengeluaran Dasos, kita lihat di sini ya, pengeluaran Dasos selama tahun 2023 ternyata adalah sebesar 3.100.000. Jadi selama awal Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 kita hanya memakai Dasos sebesar 3.100.000 rupiah. Itu akibatnya adalah maka sisa dana sosial per 31 Desember, nih saya lingkari Bapak dan Ibu, sisa dana sosial pada tanggal 31 Desember 2023 adalah tinggal sebesar 16.941.000 sekian. Sisa dana sosial inilah yang kita letakkan di neraca di atas. Nah, kita letakkan di sini. Nah, maka muncullah Bapak dan Ibu dana sosial. Nah, itu pada tahun 2023 adalah sebesar 16.941.198 rupiah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya ulang lagi ya. Untuk membuat neraca 2023 yaitu tanggal 31 Desember 2023 hanya diperlukan 3 data. Data yang pertama adalah data neraca tahun sebelumnya, tahun 2022, dan tahun 2002 yang ini Bapak dan Ibu. Kemudian data yang kedua yang diperlukan adalah data rekap simpanan pinjaman yang sudah dibuat bendahara di halaman belakang. Itu data kedua. Data yang terakhir adalah data jumlah SHU dan itu bisa dilihat dari laporan perhitungan SHU yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ya SHU tahun 2023. Cuma 3 data itu untuk membuat neraca. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, dan ingat jumlah aktiva harus selalu sama dengan jumlah pasiva. Seperti itu, bila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui grup koperasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.